Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadomar Kadafi, NIM 2003-1108012 dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi Universitas Samratulangi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah bercocok tanam. Masuk yang pada pertama, awal mula munculnya metode bercocok tanam. Manusia pada masa prasejarah memiliki cara berpikir yang sangat sederhana dalam upaya mempertahankan hidupnya. Mereka masih sangat bergantung pada alam dan lingkungannya. Pada masa berburu dan meramu, kira-kira 2 juta tahun yang lalu, manusia hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana sumber makanan dapat diperoleh. Biasanya mereka tinggal di padang rumput dengan semak belukar dan hutan kecil yang letaknya berdekatan dengan sungai atau danau. Manusia memenuhi kebutuhannya dengan berburu binatang liar, menangkap ikan, mencari kerang dan seafood, serta mengumpulkan makanan seperti umbi-umbian, keladi, daun-daunan, dan buah-buahan. Ketika memasuki akhir masa berburu dan meramu, manusia masih melakukan kegiatan berburu binatang dan mengumpulkan makanan. Mereka mulai tinggal di gua-gua walaupun masih tetap berpindah-pindah untuk mencari tempat yang banyak memiliki sumber makanan seperti hewan buruan, ikan, serta tanaman yang dapat dimakan. Pada masa berikutnya, manusia mulai mengenal cara menanam, walaupun dengan cara yang masih sangat sederhana, yaitu dengan cara memisahkan tunas liar yang baru tumbuh dari tanaman induknya, kemudian menanam kembali serta memeliharanya. Selain itu, mereka telah mencoba menanam atau mencangkok dari batang tumbuhan kering. Kepandaian mereka semakin bertambah ketika mulai menanam umbi-umbian serta semacam padi-padian liar. Tanam sekitar 10.000 tahun yang lalu dimulai setelah masa kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan disadari tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka manusia mulai berusaha untuk memelihara hewan-hewan yang dikategorikan jinak dan dapat dikembangbiakan seperti unggas untuk memenuhi kebutuhan akan makanannya. Samping itu, manusia mulai mengenal cara bercocok tanam karena mereka telah mengenal biji-bijian yang digunakan sebagai bibit tanaman. Cara bercocok tanam yang mereka lakukan yaitu dengan menebang pohon-pohon dan membakar ranting beserta daunnya. Kemudian, lahan yang telah kosong tersebut mereka tanami dengan biji-bijian sebagai bibit tanaman. Cara ini masih tergolong sangat sederhana karena tidak dilakukan pengairan dan pembajakan lahan. Ketika lahan dirasa sudah tidak subur lagi, maka lahan itu kemudian ditinggalkan dan kemudian pindah untuk membuka lahan perladangan yang baru dengan cara seperti sebelumnya. Pada masa berladang, manusia sudah mulai menempati rumah-rumah dari kayu yang sifatnya semi permanen. Kekosongan waktu antara waktu menanam dengan waktu panen kemungkinan manusia melakukan kegiatan di luar pertanian, dan ternyata kegiatan bercocok tanam ini mendorong manusia menciptakan alat yang biasa digunakan untuk menyimpan hasil pertanian. Mulailah mereka gerabah serta keranjang dari anyaman. Pada masa perundagian, manusia sudah mulai hidup menetap di desa-desa baik pegunungan, dataran rendah, maupun di tepi pantai, dalam tata kehidupan yang makin teratur dan terpimpin. Pertanian dalam bentuk persawahan menjadi mata pencarian yang tetap, maka untuk menunjang kegiatan atau usaha perdagangan tersebut mereka menciptakan alat dari logam, terutama untuk pengolahan tanah. Pada masa ini, cangkul dan bajak digunakan untuk menggarap ladang. Untuk memanen hasilnya juga dibutuhkan alat untuk memotong seperti pisau. Sedangkan untuk mengangkut hasil panen, mereka menggunakan gerobak dengan hewan peliharaan dan tempat untuk menyimpan bahan makanan sementara di lumbung-lumbung. Sistem pertanian ini makin dikembangkan dengan teknik persawahan, disertai pemupukan dan sistem pengairan, walaupun baru tahap awal yang dilakukan dengan teratur sehingga pertanian tidak bergantung pada hujan. Guna memperlancar usaha mereka dalam bercocok tanam, kemudian manusia menciptakan sistem pengairan yang lebih maju. Kebutuhan akan pengairan itu sendiri kemudian berkembang sehingga dibuat semacam kincir air yang berguna untuk menaikkan air dari sungai ke ladang atau ke sawah. Sekitar pertengahan abad ke-11 Masehi, sistem persawahan telah menciptakan sistem kemasyarakatan dan peranata baru dalam kehidupan masyarakat dengan menyatukan suatu perkumpulan yang mengurusi pengairan untuk persawahan. Pada masa selanjutnya, kehidupan manusia kian mengalami kemajuan dan perkembangan baik dari jumlah penduduk maupun tingkat kepandaiannya. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali
pada akhirnya membatasi ruang gerak manusia untuk memperluas lahan yang akan digarap. Kemampuan berpikir yang lebih maju memunculkan teknologi baru sebagai salah satu dari upaya mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan cara intensifikasi pertanian. Di Indonesia, intensifikasi pertanian dilaksanakan melalui pasca usaha tani yang meliputi yang pertama, pemilihan dan penggunaan bibit unggul, yang kedua, pemakaian pemupukan yang berimbang, yang ketiga, penyemprotan dan pengendalian hama, keempat, penyediaan air melalui irigasi, lima, pengolahan lahan dengan bercocok tanam yang benar. Itulah tadi materi singkat mengenai sejarah bercocok tanam.